Baik teman-teman, bisa langsung kita mulai agar tidak terlalu malam juga selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Angkatan Hephaestra semua yang telah berantusias dan meluangkan waktu untuk mengikuti acara Tentor Teknik Industri untuk kita persiapan UTS Angkatan 2024, yang dimana Tentor ini merupakan proker dari HMTI, khususnya Divisi Akademi Profesi atau Akpro. Dan aku sebagai peserta magang HMTI Divisi Akpro diamanahi untuk menjalankan proker ini. Nah, kemudian aku kemudian sebelum kita memulai tentornya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Malca Putri Tabina yang bersedia untuk menjadi tentor mata kuliah Biodas pada malam ini dan juga besok. Mungkin ini sedikit pembukaan dari aku untuk mengawali acara tutor malam ini. Selanjutnya akan dilaksanakan oleh Malca dan diambil alih oleh Malca. Silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini aku akan ngajarin kalian sekaligus kita belajar bareng biologi. Karena kan minggu depan udah UTS ya. Nah, rencananya hari ini aku bakal satu hari itu aku rencananya bakal ngajarin dua PPT. Yang pertama itu kita ngebahas sel. Terus yang kedua kita ngebahas metabolisme. Kalau kalian masih inget kayak glikolisis, siklus Krebs, itu ya apa itu. Nah, ini kan aku udah lama nggak, aku suka biologi dan dulu emang sering ngajarin teman juga. Nah, ini kan tapi udah lama ya nggak belajar biologi lagi. Jadi kalau nanti ada yang nanya, terus aku masih ragu jawabnya, nanti aku bakal jawab setelah Zoom ya. Dan nanti aku bakal buka sesi pertanyaan dan selesai kelas, kalian mau nanya-nanya materi lagi ke aku, bebas boleh. Nah, ayo sekarang kita mulai. Aku share PPT-nya dulu. Nah, udah kelihatan kan ya? Nah, oke, jadi yang pertama kita akan bahas prinsip-prinsip biologi dalam alat berpikir ilmiah dan sel. Tapi di sini aku bakal lebih tekanin kita belajar selnya. Karena kalau yang alat berpikir ilmiah tuh kayak metode ilmiah gitu-gitu yang kita pakai buat bikin karya tulis gitu-gitu ya. Dan isinya juga di PPT ini tuh kayak teori-teori aja dan itu bisa kalian baca dan kalian pahami. Jadi kita mulai di sel. Kenapa sih kita belajar tentang sel? Karena sel itu sebagai unit kehidupan. Kita kan makhluk hidup, kita ini kan organisme. Nah, eh, kita belajar sel untuk lebih memahami kenapa sih kehidupan itu diciptakan. Dan karena kan kita sebagai organisme ini kan kita tersusun atas sel-sel ya. Nah, makanya kita belajar sel. Kita masuk, ini ada beberapa sifat kehidupan. Yang pertama ada order atau organisasi. Nah, di sini maksudnya eh, kita ini sebagai organisme atau makhluk hidup, ini kita itu terorganisir.
dalam struktur yang kompleks. Nanti kayak ada urutannya, order kan namanya. Kayak nih, eh, ini aja ada urutannya. Terus dari sel ke molekul ada urutannya, gitu. Terus ada evolutionary adaptation atau adaptasi. Nah, kita tuh sebagai makhluk hidup, gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita tinggal gitu. Terus ada response to the environment, bagaimana kita eh, merespons lingkungan sekitar, ini bisa dibaca. Terus yang kelima keempat ada reproduksi. Sebagai makhluk hidup pasti kita eh, memiliki keturunan ya. Secara dengan peristiwa meleburnya sel ovum dan sperma itu untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Terus ada terus habis itu ada energy processing, bagaimana kita mengelola dan mengatur energi kita itu buat apa aja sih. Terus ada growth and development. Kita ini kan sebagai makhluk hidup pasti dari kecil ke besar. Jadi bagaimana kita tumbuh berkembang gitu. Lalu ada regulation. Ini regulasi adalah proses pengaturan yang memungkinkan organisme untuk menjaga keseimbangan internal dan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi pokoknya intinya tuh menjaga keseimbangan sama beradaptasi sama lingkungan. Oke, next. Nah, ini ada hierarki organisasi biologi. Pasti kalian masih ingat. Jadi, kita mulai dari yang bawah dulu. Jadi, yang pertama ada individu. Ya, ini tuh organisme tunggal. Kayak cuman satu aja gitu. Contohnya tuh kayak satu pohon, terus satu kucing. Lalu kita ke yang lebih banyaknya. Habis individu itu ada populasi. Populasi ini individu yang sejenis. Jadi itu kayak individu, tapi individunya itu lebih dari satu. Misalkan ada 2 pohon cemara, terus ada 5 pohon cemara gitu. Terus lanjut ada komunitas. Komunitas ini adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu area. Kalau contohnya nih ya, ada 4 pohon cemara dan 2 kucing di satu di satu tempat. Bisa kan ya ke gambar gitu. Nah, habis itu lanjut lagi ke yang lebih besar, ada ekosistem. Ekosistem itu interaksi antara komunitas dengan lingkungan fisiknya. Di sini intinya kalau ekosistem itu dengan lingkungan fisiknya. Jadi sama aja kayak komunitas, cuman ini tuh kita berhadapan sama alam luarnya, kayak sama tanah, air, dan lain-lain. Lalu yang cakupannya lebih besar, paling besar itu ada biosfer, yaitu bumi ya, bagian yang mendukung kehidupan kita. Lalu lanjut, nah ini yang tadi aku singgung, kenapa sih kita harus belajar sel? Nah ini eh, karena untuk memahami kita tuh sebagai makhluk hidup, kita kan tersusun atas eh, nih, kita kan tersusun atas molekul, organel, sel, jaringan, lalu jadi organ. Jadi lalu kumpulan organ itu membentuk tubuh kan. Nah, ini kita sebenarnya bacanya dari mana ya? Sebenarnya ini kita bisa baca dari sini, bisa dari sini. Nah, kalau dari sel ke molekul berarti dari molekul dulu. Jadi kan awalnya dari atom nih. Atom itu bagian terkecil dari
dari suatu ini. Oke, pokoknya kayak paling kecil, namanya molekul atau atom. Lalu kan eh, apa? Lalu berkembang jadi organel. Nah, oh maksudnya, nanti kan molekul ini menyusun molekulnya banyak, terus jadi organel. Nah, nanti organel ini jadi sel. Lalu sel-sel ini menyusun jaringan. Nah, jaringan ini menyusun organ. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum. Oh, belum. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada definisi sel. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip biologi. Jadi, Oh, kan juga gitu. Gue kira nyantai kan. Dapat enggak? kalau mau nanya, bilang aja ya. Nah, ini lanjut kita ke prinsip-prinsip biologi. Yang pertama ada universalitas, atau universal itu umum kan. Nah, maksudnya semua organisme ini tersusun dari bahan kimia dan sel. Nah, di dalam sel itu terjadi reaksi kimia gitu. Sel-sel ini nggak diem aja, tapi sel-sel ini sibuk gitu loh, kayak pokoknya terjadi reaksi kimia di dalamnya. Terus yang kedua, itu ada kontinuitas atau keberlanjutan. Maksudnya, sel sel maupun organisme. Oh, di sini tuh intinya kontinuitas itu ya kita kan sebagai makhluk hidup kan kita bereproduksi ya, memiliki keturunan gitu untuk menjaga kelestarian dan melanjutkan generasi. Lalu yang ketiga itu ada diversitas atau beraneka ragam. Kita itu terkelompok dalam takson, dan di sini tuh intinya ya kita kan sebagai makhluk hidup kan ini ya, ada manusia, ada hewan gitu. Dan kita aja sebagai manusia itu kan beda-beda kan, kayak mukanya beda-beda, terus tingginya beda-beda, sama hewan juga, hewan Pak, ada spesies yang berbeda gitu-gitu. Lalu ada homeostasis. Di sini intinya kalau homeostasis, stasis itu kan tetap ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang kelima ada evolusi. Evolusi, tahu lah ya, kayak kayak apa ya? Kayak perubahan populasi organisme. Kayak evolusi itu kayak perkembangan lah ya dari tahun ke tahun gitu. Tahu nggak sih yang kayak yang katanya manusia itu dari kera, tapi itu nggak tahu sih. Terus yang keenam itu ada interaksi. Itu berhubungan. Maksudnya di sini kan kita kan sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Sama hewan juga kan. Hewan juga makhluk sosial. Kita ketemu teman, kita ketemu orang lain gitu. Kita nggak bisa sendiri gitu. Oke, next. Next kita ke Nah, di sini. Nah, sel itu kan mengandung kromosom ya. Kromosom itu kan masih ingat kan, susun atas DNA yang mewariskan gen kita. Lalu DNA merupakan produksi protein sel. Jadi di sini intinya itu, eh oke. Jadi di sini intinya, kalian ingat kan, masih ingat kan, sel itu kan begini. Terus dia ada inti sel kan di sini. Nah, dalam inti sel itu kan ada DNA. Nah, DNA itu fungsinya buat mewariskan genetik kita kepada keturunan selanjutnya kan. Kayak di sini ilustrasinya nih. Jadi ini adalah proses
gimana kayak ini proses kayak ini kan Excel sel telur. Oke. Jadi awalnya itu kan dari peleburan sel sperma sama sel telur. Lalu mereka berdua kan dibuahi kan. Nah, habis dibuahi setelah beberapa lama kan sel-sel ini nih lihat deh. Berat bersama-sama ya. Sel-sel hapus. Bal, burung OTW sini. Bal, ditungguin. Nah, Ke lalu sana kan, mic-nya sana. lalu kan selnya ini setelah beberapa waktu nih, dia akan apa ya namanya? Akan memperbanyak nih. Lihat deh yang ini. Selnya ini akan memperbanyak atau nama lainnya embrio, lalu di sini nanti bakal terjadi kayak perkembangan jaringan, organ gitu-gitu sampai menjadi bayi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Karena aku yakin kalian pasti masih ingat kan? Dan di sini kita ngulang-ngulang aja. Nah, terus ini ada klasifikasi kehidupan. Ini paling dibaca aja sih. Ini tuh kayak ini. Ini tuh kayak dari jenis yang umum terus ke yang spesifik gitu. Nah, ini tuh bedanya cuman di nama belakangnya sih kayak Ursus. Biasanya pakai sus. Ini pakai D. Ini eh eh, ya, ini ada yang carnivora, mamalia, chordata, animalia, equaria. Ini paling dibaca aja ya. Nah, aku kayaknya nggak bakal jelasin yang ini banget karena ini kayak teori-teori aja. Ini tuh yang aku bahas tadi yang di judul awal yaitu prinsip-prinsip biologi dan alur berpikir ilmiah. Di sini tuh intinya tuh kayak kita buat penelitian. Kita kan kalau buat karya tulis ilmiah itu kan nggak boleh ngasal ya. Kita harus terstruktur gitu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Nggak dibuat-buat, nggak berdasarkan perasaan aja atau berdasarkan eh, kayaknya gitu gitu. Nah, pokoknya intinya di sini ini kita kayak buat karya tulis aja gitu. Maksudnya kayak bagaimana caranya kita bisa berpikir secara ilmiah dan terstruktur. Nih kan ada tahap empiri. Ini kan ada tahap empiri. Terus hubungan empiri antar gejala alam. Terus habis itu kita ke konsep geosentris. Ya pokoknya gitu. Nah ini yang aku maksud metode ilmiah. Kita harus rasional. Terus kayak berdasarkan data empiris gitu-gitu kan. Kayak berdasarkan fakta. Terus pendekatan secara konsisten. Jadi pas kita buat eh, sesuatu yang ilmiah gitu, itu tuh kayak mau beberapa kali kita coba tuh itu kayak konsisten gitu. Maksudnya nggak berubah-berubah gitu loh. Nih, pengetahuan. Kok ini bisa dibaca aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sel. Karena kan aku bakal tekenin di materi sel kan tadi aku bilang. Nah, ini adalah sel sebagai unit kehidupan dalam hierarki organisme biologi. Sel adalah bagian terkecil. Kalian masih ingat kan? Sel itu bentuknya kayak gimana? Ada nggak ya? Bisa. Nah, sel ini yang ini loh maksudku.
Kelihatan nggak? Mana di zoom? Nah, sel ini. Nah, sel ini itu bagian terkecil dari makhluk hidup kan. Nah, ini ada ukuran sel. Ini kalau dilihat dari mikroskop, ini semua. Oke. Unit struktural dan fungsional organisme. Sel eukariotik. Oke. Nah, sel ini kan dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama ada sel prokariotik. Sel prokariotik ini biasanya ada di bakteri sama golongan archaea. Lalu kalau eukariotik itu pada sel kita terutama sama sel hewan, plantae, jamur juga, terus protista. Nah, letak perbedaannya itu di mana? Sebenarnya letak perbedaan prokariotik sama eukariotik itu ada di ini sih, di apa ya namanya? Di organelnya. Di organelnya. Jadi, biasanya nih ya, kalau ini kan beda. Ini yang prokariotik, ini yang eukariotik. Kalian pasti masih ingat kan? Nah, bedanya di mana? Bedanya tuh ya dari struktur aja udah kelihatan ya. Biasanya kalau kalau prokariotik tuh ada kapsul nih. Kapsul, terus ada dinding sel, ada membran plasma, terus ada plasmid. Plasmid. Nah, habis itu ada pili yang kayak apa ini? Kayak tanduk. Terus dia ada ekornya, namanya flagella. Terus, oh, satu hal yang paling mencolok kalau perbedaan prokariotik sama eukariotik itu, prokariotik itu nggak punya mitokondria, tapi dia punyanya ini. Kalau nggak salah dia punya mesosom. Mitokondria tahu kan, kayak sumber penghasil energi di sel. Nah, terus kalau sel eukariotik karena dia lebih apa ya? Dia kan yang menyusun makhluk hidup yang lebih maju gitu. Jadi dia strukturnya lebih kompleks, kayak banyak lah gitu nih. Ada sebenarnya sih yang biasanya tuh kayak ada aparatus Golgi, terus mitokondria, inti sel, terus peroksisom, sentrosom gitu-gitu. Wah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini perbedaannya. Ternyata ada. Nah, ini kalian bisa baca ya. Oh ya. Nah, kalau prokariotik tuh dia nggak punya membran nukleus. Lihat deh. Nggak ada kan? Adanya ini. Ini apa? Oh ya, dia ada nukleoid. Dia adanya kalau prokariotik itu dia punyanya nukleoid. Sedangkan kalau eukariotik dia punya membran nukleus di dalam inti sel. Terus DNA-nya nukleus. Oke, perbedaan nama aja. Ukurannya dia lebih kecil, prokariotik lebih kecil, eukariotik lebih besar. Terus kalau reproduksinya, prokariotik itu secara vegetatif, eukariotik vegetatif bisa, generatif juga bisa. Kalau vegetatif itu yang berdasarkan peleburan sel ovum sama sel sperma. Sedangkan kalau generatif, kalau kalian masih ingat tuh kayak
nggak melalui itu, tapi dia kayak tunas gitu, masih ingat kan? Terus struktur selnya, prokariotik sederhana, sedangkan kalau eukariotik tuh dia lebih kompleks, organelnya lebih banyak. Membran selnya selektif, kompleks. Oh, ini maksudnya membran selnya selektif. Oke, nanti ini aku tambahin catatannya. Lalu yang untuk sintesis proteinnya sama-sama di ribosom. Karena mereka sama-sama punya ribosom. Ini yang melayang-melayang ini. Nah, ini ada penjelasan struktur prokariota. Ada fimbriae, nukleoid, ribosom, dan lain-lain. Kalian nanti bisa lihat. Ini ada nama-nama struktur sel hewan, sel eukariota. Nanti bisa dibaca aja ya. Nah, ini sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini juga masuk ke dalam eukariota ya. Cuman dia juga beda nih sama sel hewan. Bedanya di mana? Bedanya dia ada dinding sel kalau kalian masih ingat. Kalian perhatiin deh. Kita kan termasuk sel eukariot. Oh ya. Oh ya, maksudnya coba kalian bandingin kucing sama daun. Apa ya? Tanaman. Coba kalian bandingin kucing sama tanaman. Kucing kan tubuhnya kan lembek gitu ya. Bisa diunyel-unyel. Terus kalau tumbuhan itu kan pasti kaku ya. Nah, tumbuhan itu kaku karena dia punya dinding sel. Dinding sel inilah yang membuat si tumbuhan itu kaku. Sementara sel hewan itu kan nggak ada dinding sel. Makanya mereka tuh eh, tubuhnya elastis, lentur gitu. Sama kayak kita. Kita ini termasuk ke eukariota yang ini juga yang sel hewan gitu. Kita kan nggak punya dinding sel. Gitu. Dan eh, yang nggak ada di sel hewan tapi ada di sel tumbuhan tuh ada vakuola. Karena kan tumbuhan kan disiram. Nah, air-airnya itu disimpan di vakuola sebagai cadangan makanan. Terus ada kloroplas sebagai tempat fotosintesis dan penyimpan zat hijau daun yaitu klorofil. Terus dan lain-lain lah pokoknya. Yang lainnya mah sama. Oh ya, ini ada. Yang ada di sel tumbuhan ada dinding sel, ada vakuola, peroksisom, sama kloroplas. Nah, ini perbedaannya ya. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Nah, kalau nggak ada, aku lanjut lagi. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau kalian belum mengerti, oh ya, kenapa? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Irawan Nasution. Saya ingin bertanya. Jadi kemungkinan besar materinya yang keluar itu bagian mana? Maksudnya spesifik soalnya. Pokoknya dari sel tumbuhan sama sel hewan yang keluar tuh bagian apa? Umpamanya apa itu sitoplas, apa itu gini. Itu kemungkinannya keluar bagian apa? Terima kasih. Oke.
Terima kasih, Yusuf. Aku jujur nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku sebenarnya ada kisi-kisi beberapa tahun lalu. Cuman belum ini, belum aku jawab semua. Tapi kalau untuk spesifik soalnya aku belum tahu sih, jujur. Aku cuman bahas PPT-nya, terus pokoknya kayak ngulang apa yang kita pelajari selama SMA aja. Apakah menjawab? Ya, menjawab, Mbak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, ini organel cell. Nah, ini tuh organel cell. Maksudnya eh organel cell tuh organel yang ada di dalam sel yang tadi aku jelasin, kayak si inti sel, terus si kloroplas, mitokondria, vakuola, gitu-gitu. Ya. Nah, ini yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning ini maksudnya nanti kalian bisa lihat di apa namanya? Di gambar. Ini tuh kayak organel-organel yang ada di sel tumbuhan aja, lisosom, vakuola, kloroplas. Kloroplas ini yang mengandung klorofil ya. Terus vakuola yang buat cadangan makanan. Lalu ada lisosom. Lisosom itu kayak penghancur gitu sih. Lisosom. Setahu aku, lisosom itu kayak dia bakal nggak usah deh. Kalau nggak salah nih menurut aku, lisosom itu kayak kalau ada benda asing gitu bakal makan gitu. Nah, ini kita masuk ke nukleus. Nukleus ini adalah materi genetik. Maksudnya, dia kan mengandung genetik kita, kayak DNA, RNA gitu. Terus, si nukleus ini, dia membrannya itu bilayer lipid. Jadi dia tersusun atas lipid yang layernya ada dua. B itu kan dua, lalu layer, lalu lipid. Lipid ini lemak, jadi membrannya itu tersusun atas jaringan lemak yang layernya ada dua, kayak gini sih ilustrasinya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengatur sintesis protein. Lalu ribosom. Ribosom itu yang mana? Ribosom itu yang bentuknya bulat-bulat, terus dia kayak menyebar di dalam sel. Nah, itu fungsinya untuk tempat sintesis protein. Itu udah basic banget lah. Ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Nah, ribosom terbagi atas ribosom bebas, ribosom terikat. Kalau ribosom bebas itu letaknya ada di sitosol. Sitosol itu kayak bagian dari sitoplasma. Kalau kalian tahu sel kan gini. Nanti ada inti sel. Nah, dalam sel tuh kayak ada cairan. Itu cairannya itu namanya sitoplasma. Nah, sitosol tuh bagian dari sitoplasma. Lalu kalau ribosom terikat, dia bagian luar membran retikulum endoplasma. Bentar ya, guys. Aku just laptop dulu. Oke, udah. Nah, kita pindah ke sistem endomembran.
Endomembran ini ada nukleus, retikulum endoplasmik atau kardus Golgi, lisosom vakuola. Pokoknya ini intinya adalah organel-organel yang ada di dalam si sel itu sendiri ya. Nah, lanjut ke retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi jadi dua. Kalau kalian masih ingat ada kan ada yang halus, ada yang kasar. Nah, bedanya itu di fungsinya aja. Kalau oh ya, kalau retikulum endoplasma halus itu dia nggak ada bintil-bintilnya. Tapi kalau yang kasar tuh dia ada bintil-bintil gitu. Lihat deh yang ini. Kayak apa ya? Kayak bentuknya nggak rata gitu. Kayak yang bulat-bulat ini. Beda di situ. Fungsinya kalau retikulum endoplasma halus itu buat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, sama menetralisir racun. Nah, kalau buat RE kasar, fungsinya itu untuk memproses dan menghasilkan insulin. Dia akan keluar dari sel melalui vesikula. Nah, ini ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Kita itu, kita. Ini ada protein dari RE kasar. Vesikula, aparatus Golgi, membran cis. Pokoknya ini adalah badan Golgi. Dia tuh, oke pokoknya gitu. Nanti kalian bisa, nanti aku bakal tambahin catatan lagi di sini. Lalu ada lisosom. Lisosom itu adalah kantong membran yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul. Nah, ini kan makromolekul ya. Makromolekul yang masuk ke tubuh kita kan contohnya kayak ada karbohidrat, protein, lemak. Itu namanya makromolekul. Nah, itu semua bakal diolah, dipecah kembali sama tubuh untuk jadi molekul-molekul yang lebih kecil, mikromolekul, agar bisa dicerna sama tubuh sama bisa apa ya? Sama bisa ini, bisa menghasilkan manfaat bagi tubuh kita. Kayak karbohidrat. Nih contohnya kan kayak karbohidrat. Karbohidrat itu kan kita makan, tapi kan nggak plek karbohidrat gitu kan. Karbohidratnya akan kita ubah jadi glukosa dan seterusnya gitu. Nanti biar bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk menjadi nutrisi gitu. Lalu ada enzim lisosom yang menghidrolisis protein, lemak, dan lain-lain. Nah, ini ada hubungan antara organel-organel, kayak hubungannya gitu, bagaimana organel satu dan yang lain tuh bisa bekerja sama gitu. Ini bisa dibaca aja ya. Lalu ada vakuola. Nah, ini yang ada di sel tumbuhan. Jadi dia membran tempat menyimpan senyawa organik. Kayak yang aku bilang tadi, vakuola pokoknya intinya kalau di tumbuhan tuh buat dia bentuknya tuh kayak balon. Dia bakal keisi sama cadangan makanan, entah itu air, cairan yang isinya ada nutrisi-nutrisi bagi si tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kita ada mitokondria. Mitokondria pokoknya udah basic banget lah. Dia sebagai penghasil energi di dalam sel, tempat produksi energi. Terus lanjut ada kloroplas. Kloroplas ini
tempat fotosintesis ya. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya. Nah, ini kloroplas ini yang ini. Nah, dia tuh kalau diperbesar lagi dia terdiri dari ini namanya stroma. Nah, tempat fotosintesis ini terjadinya di sini, guys. Dan reminder kalau fotosintesis itu cuman bisa terjadi di tumbuhan-tumbuhan yang memiliki klorofil, ya. Lalu ada sitoskeleton, namanya aja udah skeleton, berarti dia sebagai dukungan struktur pertahanan bentuk sel, ya. Berarti kayak pokoknya buat sebagai inilah, sebagai pendukung biar selnya itu tetap kokoh dan nggak mudah hancur gitu. Nah, ini bisa kita lihat aja. Pokoknya intinya kalau sel, kalian lihat aja, sering-sering lihat itu gambar sel beserta di dalamnya ada apa aja, kayak organelnya apa aja gitu. Nah, ini dibaca aja, ini karena dari buku Campbell. Nah, ini ada mekanisme gerak dalam sel. Kan tadi dalam sel itu kan sibuk kan. Nah, itu tuh pasti kan pada beraktivitas semua kan di dalam sel itu. Nah, ini ada mekanisme geraknya, ada sel otot, terus ada gerak amboid, ada gerak sitoplasma, gitu. Terus dinding sel pada tumbuhan. Ini dinding sel ada di tumbuhan. Nah, ini kan ada celah ya. Nah, celahnya ini namanya plasmodesmata. Matriks ekstraseluler. Pokoknya ekstraseluler berarti dia terletaknya di luar sel. Dia fungsinya untuk penyangga, perekatan, pergerakan, dan pengaturan. Nih, kita bisa lihat nih dari sini. Plasma membrane. Ini kan sitoplasma, ini kan berarti sel ya. Ini kan membran plasma, ini kayak yang bagian luar. Maksudnya ini kayak membran plasma, terus ini ada sitoplasma, lalu ini ada filamen-filamen, dan di luarnya ada ini, ada kayak kolagen gitu-gitu. Extracellular. Nah, ini ada junction pada hewan. Ini kita bold di bagian sini, ada sel yang menghubungkan sel dengan sel tetangganya. Namanya juga junction. Junction itu kan kayak jembatannya dua sesuatu kan. Nah, sel hewan itu kan sel hewan itu kan beda sama sel tumbuhan. Sel tumbuhan kan dia dinding sel tadi kan. Nih, ini tadi. Ya, bilang. Nah, dia kan beda kan sel hewan itu. Kalau sel tumbuhan, dia ada dinding sel, terus celah-celahnya namanya plasmodesmata, nih, yang celah-celahnya gini. Nah, kalau di sel tumbuhan, itu cara mereka menyatu itu ada junction ini. Nah, fungsinya untuk komunikasi ya, udah pasti. Untuk menghubungkan sel satu dengan sel yang lain gitu.
Terus untuk suplai nutrisi dan tempat melekat pada epitel. Ini kita bisa lihat dari gambarnya. Ini kan sel 1. Ini sel yang lain gitu. Nah, ini tuh kayak ada yang apa ya? Bagian nempelnya lah. Junction ini kayak bagian untuk nempel antara sel 1 sama sel lain gitu. Nah, ini membran sel. Membran sel ini yang paling kan begini bentuknya. Nah, dia tuh strukturnya ada lipid atau lemak. Nih yang ini. Lalu protein, karbohidrat. Fungsinya untuk batas pemisah, pelindung, sama lalu lintas molekul. Nah, kalau untuk struktur membran sel, dia itu bilayer lipid. Nih, maksudnya bilayer lipid tuh kayak 1, 2. Ada 2 layer. Nah, kalau di membran sel, dia yang atas ini dia hidrofilik. Kepalanya itu hidrofilik, maksudnya bisa terkena air atau cairan, tapi yang bagian ekornya ini dia hidrofobik, nggak bisa kena cairan atau air. Jadi bedain ya, kalau hidrofilik itu yang bisa, tapi kalau yang hidrofobik kan fobik ya, takut sama air, berarti dia nggak bisa kena air. Yang ini tuh nggak bisa kena air, yang kuning-kuning itu nggak bisa kena air, sedangkan yang atas ini bisa. Dan ini sistem membran. Oke, kita selesai di materi pertama. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada kayaknya. Nanti kalian kalau mau nanya bisa WA aku aja. Dan aku harap kalian bisa paham ya. Karena kalau belajar biologi itu kayak harus menyangkut pautkan satu hal dengan hal yang lain. Karena saling berhubungan. Oke, lalu kita lanjut ke materi kedua. Ya, ini materi metabolisme. Metabolisme yang terdiri atas katabolisme sama anabolisme. Oh iya, kita latihan soal dulu deh 1. Mana deh? Nih, kita latihan soal dulu. Jadi kan ada pertanyaan. Komponen atau organel yang sama-sama dimiliki sel bakteri dan sel hewan itu apa aja? Nah, sel bakteri. Bakteri itu kan tadi prokariota ya. Sementara sel hewan itu eukariota. Nah, kita cari yang sama-sama punya apa? Yang sama-sama punya. Ribosom, iya kan? Ini aku taruh dulu. Ribosom kan sama-sama punya. Di prokariota ada, di eukariota ada. Lalu lanjut ke dinding sel. Dinding sel ini cuman ada di sel tumbuhan kan? Tapi di sel prokariota tadi ada kan? Berarti cuma salah satu yang punya, berarti ini bukan. Lalu ada membran sel. Membran sel itu di prokariota ada. Coba kita lihat lagi.
nih. Membran sel, membran plasma, membran sel, plasma membrane. Sama aja sih, membran plasma, membran sel. Membran sel. Kalau prokariota dia ada ya, nih. Yang ini, plasma membrane. Lalu kalau di sel hewan udah pasti ada. Berarti ada kan ya dua-duanya. Nah, terus yang keempat ada vakuola. Vakuola kan cuma ada di sel tumbuhan kan? Berarti ini enggak. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Ayo kita, semoga kalian bisa mengerti. Sekarang kita pindah ke materi metabolisme. Tadi kan udah ya, kita membahas tentang sel sebagai unit kehidupan. Nah, ini kita sekarang bahas metabolisme. Metabolisme ini meliputi proses sintesis dan proses penguraian senyawa atau komponen yang terdapat dalam sel hidup. Nah, kan tadi udah bahas sel. Sekarang kita bahas metabolisme. Kayak gambarannya nih. Di tubuh kita kan pasti terjadi metabolisme kan. Kayak proses apa ya? Pokoknya aktivitas-aktivitas reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita itu gimana sih gitu. Nah, proses sintesis itu disebut anabolisme dan penguraian disebut katabolisme. Jadi bayangin deh, kita kan makan nih. Kita makan untuk mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita makan. Kita biasanya kan makan nasi, terus sebagai protein ayam, terus ada sayuran untuk pelengkap. Nah, itu kan kita kunyah. Nah, itu kan dikunyah itu kan dengan bantuan enzim. Nah, itu kan pasti itu bakal jadi banyak gitu kan, kayak nasinya, nasi, ayam, sayurnya kayak campur, terus kayak apa sih, kan udah dikunyah gitu ya. Habis itu kita telan. Mau. Nah, habis itu, nah itu kan ditelan nih. Nah, nanti kan dicerna kan sama organ-organ tubuh kita. Nah, nanti kan dicerna, terus diproses lagi dengan bantuan enzim lainnya, biar makanan tersebut bisa didapetin nutrisi-nutrisinya yang bermanfaat bagi tubuh kita, gitu. Nah, ini aku ada ilustrasinya. Bedanya anabolisme sama katabolisme. Kalau anabolisme itu dia proses pembentukan dari dari yang awalnya kecil-kecil jadi besar. Lalu kalau yang katabolisme itu penguraian. Jadi dari yang besar itu jadi kecil-kecil. Gitu. Pokoknya beda di ana sama kata. Kalau katabolisme itu penguraian, kalau anabolisme itu pembentukan. Ya, gitu. Nah, ini bisa dibedain dalam beberapa hal. Ini kalian bisa baca dulu dan kalian lihat ke yang udah aku highlight, yaitu perbedaan-perbedaannya. Anabolisme dari kecil menjadi molekul kimia yang lebih besar. Katabolisme itu sebaliknya. Penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Lalu kalau anabolisme ini. Nah, anabolisme itu membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme melepaskan energi.
Ya kalian bayangin aja deh, kan dari yang bentuk kecil-kecil untuk menjadi besar kan pasti butuh energi kan. Beda sama yang udah beda sama yang katabolisme dari yang bentuknya besar ke menjadi lebih kecil itu pasti kan melepaskan energi. Nah, itu pokoknya kayak coba kayak digambar gitu. Terus anabolisme merupakan reaksi reduksi. Kalau oh ya, kan ini berkaitan sama kimia juga ya, proses kimia. Kalau kalian masih ingat, reaksi reduksi itu biloxnya turun, ya. Misalnya nih kayak ini kan kalau reaksi redox itu kan kayak ini ke sini biloxnya turun berapa, ini ke sini biloxnya naik berapa gitu kan. Nah, sedangkan katabolisme itu reaksi oksidasi, yang mana biloxnya naik. Ya, pokoknya gitu. Itu untuk ingat-ingat aja bedanya reaksi reduksi sama oksidasi. Nah, lanjut. Nah, sumber energi utama organisme itu kan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini nanti akan dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis kan. Untuk fotosintesis, lalu dari proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan molekul-molekul organik. Contohnya kayak glukosa. Terus organisme lain sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler. Organisme lain untuk sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler. Oh, masa gini. Ya, pokoknya gitu. Dalam respirasi seluler, area yang dihasilkan akan mengekondisi sebagai panas. Maksudnya gini loh, kalau kita pakai skema ini ya, kan sinar matahari itu kan kayak sinar matahari akan digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesisnya. Nah, fotosintesis ini akan menghasilkan yang paling utama adalah oksigen kan? Oksigen sama molekul organik lainnya. Nah, oksigen ini kan kita hirup, bakal kita hirup sebagai apa ya? Bahan untuk respirasi kita kan, yang akan dimanfaatkan oleh lingkungan sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler. Maksudnya kita kan nafas ya, kita kan nafas nih, kita narik nafas sama menghembuskan nafas itu kan eh membutuhkan oksigen ya. Kita menarik apa ya bilangnya? Kita menghirup oksigen lalu menghembuskan karbon dioksida, gitu maksudnya. Itu kan untuk sebagai agar kita tetap hidup gitu kan, agar semua makhluk hidup di bumi ini tetap eh, hidup gitu. Nah, habis itu kita pindah ke katabolisme respirasi sel. Respirasi seluler adalah proses pembongkaran di mana energi yang disimpan. Heeh. Respirasi seluler, respirasi sel. Tadi katabolisme itu kan ini dari besar ke kecil. Oh, maksudnya ini kan dari glukosa, terus ini oksigen. Nanti produknya apa nih dari reaktan ini? Kok jadi kimia? Nah, ini kan glukosa, ini oksigen. Yang akan dipecah buat, kok dipecah sih emang ya?
Ini karbon dioksida dan air sama energi. Pokoknya gitu. Nanti ini aku bakal jelasin lebih lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke reaksi redox. Reaksi redox itu yang tadi ya, yang biloxnya naik sama biloxnya turun. Contoh reaksi redox. Biasanya dua macam. Oh ya. Nah, kita pindah ke respirasi seluler. Respirasi seluler ini kan terbagi menjadi dua. Respirasi sel itu terbagi menjadi dua. Ada respirasi yang memakai oksigen atau aerob sama respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Letak bedanya tuh ada di penggunaan oksigennya aja. Kalau kita kan nafas, berarti kan bernafas itu sama dengan respirasi aerob kan, karena kita menghirup oksigen. Nah, kalau respirasi anaerob, ini contohnya kayak, kalau kalian masih ingat, itu kayak fermentasi, itu kan nggak butuh oksigen. Terus kayak fermentasi ragi, terus alkohol gitu, itu kan nggak butuh oksigen ya. Nah, ini respirasi aerob. Nah, ini nih. Respirasi aerob ini meliputi 3 tahap rangkaian. Sebetulnya ada 4. Kan ini glikolisis. Habis glikolisis harusnya dekarboksilasi. Dekarboksilasi oksidatif. Habis itu baru masuk ke siklus Krebs. Baru kita masuk ke fosforilasi oksidatif. Pasti kalian masih ingat kan materi ini? Nah, kita lihat dulu deh, glikolisis. Pertama kan glikolisis. Glikolisis itu pemecahan glukosa. Jadi nanti yang glukosanya ada 6 rantai, itu dipotong jadi 3 rantai sama 3 rantai gitu. Itu gambarnya gitu dulu ya. Terus habis itu ada siklus Krebs yang bentuknya lingkaran itu. Lalu ada fosforilasi oksidatif. Nah, yang pertama kita masuk ke glikolisis. Oke. Nah, glikolisis ini terjadinya di sitosol atau sitoplasma lah ya. Karena sama aja sebenarnya. Nah, glikolisis ini bisa berlangsung secara aerob sama anaerob. Dia bisa pakai oksigen maupun tidak. Nah, hasil dari glikolisis ini sebenarnya poinnya di sini. Hasilnya itu 2 mol pirufat, air, energi sama 2 NADH. Ya. Nah, itu berarti memecah gula. Memecah glukosa jadi pirufat. Energi. Nah, kayaknya kalau ini kan ribet banget ya. Kita coba kita pakai ini. Nah, ini aku bakal jelasin. Nih, aku bakal jelasin tahapan glikolisisnya. Kalian perhatiin ya. Kalau nggak jelas, tanya. Jadi kan awalnya glukosa ini ada 6 rantai. Nah, dia dengan bantuan enzim heksokinase, si enzim heksokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ini ya akan mentransfer gugus fosfat. Jadinya di
hasilnya akan ada fosfat di sini. Dan namanya itu ATP, yang tadinya ATP bakal berubah jadi ADP. Karena kan udah ditransfer ya, fosfatnya 1. Jadi kan jadinya cuman ADP aja gitu. Nah, karena ada fosfat yang nempel di atom C nomor 6, jadi namanya berubah jadi glukosa 6 fosfat. Lalu glukosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase nih. Pokoknya yang bulat-bulat ini enzim-enzimnya ya. Nah, dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase nanti dia akan berubah nama aja dari glukosa jadi fruktosa. Nah, fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase dia kayak tadi lagi akan mentransfer satu gugus fosfat dari si ATP. Jadinya sekarang fosfatnya ada 2, di kiri sama di kanan. Nah, karena nempelnya di atom C nomor 1 sama atom C nomor 6, makanya namanya berubah jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, si fosfatnya nempel di atom C nomor 1 sama atom C nomor 6 kan. Pindah. Ya. Nah, ini adalah apa ya? Nah, ini proses glikolisis di sini. Pemecahan glukosanya di sini. Yang tadinya 6 apa? 6 rantai jadi 3 rantai. Jadi, fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim aldolase ini dia akan kepecah jadi 2. Jadi 3 PgAl. Fosforid glucoacid. Oh, ini namanya. Apa sih? Oke, gitu. PgAl itu apa ya? Pokoknya namanya PgAl lah ya, kalau disingkat. Dengan bantuan enzim aldolase, dia bakal kepecah nih ya, pecah 2. Nah, jadi 2. Ini kanan kiri sama aja. Jadi kita fokus ke 1 aja ya sekarang. Nah, si 3 PgAl dengan bantuan enzim triosfosfat dehidrogenase nanti fosfatnya masuk lagi sehingga fosfatnya ada di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Nempelnya di atom nomor 1 sama nomor 3. Sehingga namanya berubah jadi 1,3 bifosfogliserat. Oh, ini namanya. Selesai. Ya. Habis itu dengan bantuan enzim fosfogliserokinase, fosfornya hilang. Jadi 3 fosfogliserat. Dan selanjutnya dengan bantuan enzim fosfogliseromutase si fosfatnya pindah ke atom C nomor 2. Jadi namanya 2 PgA. Lalu di sini nanti ada air yang keluar. Ini kan H2O ya. Pokoknya air yang keluar. Nggak tahu cara jelasinnya. Nah, habis itu dengan bantuan enzim enolase, dia bakal fosfatnya sama letaknya di atom C nomor 2. Cuman namanya beda. Jadi 2
PEP, 2 fosfoenol pirufat. Nah, yang terakhir dengan bantuan enzim pirufat kinase nanti bakal jadi terbentuk yang namanya asam pirufat. Nah, ini maksudnya asam pirufat ini loh. 2 asam pirufat tadi di hasil 2 mol pirufat. Ini kan ada 2, 2. Kenapa 2? Karena ya kan 2. Ini kan di sini 2 kan. Tadi kan ada air kan, 2H2O, terus 2 ATP, gitu cara memahaminya. Dan 2 NADH mana? Nih, 2 NADH. Nah, jadi hasil dari glikolisis ini ada 2 mol asam pirufat, lalu ada 2H2O, lalu ada 2 ATP, sama 2 NADH. Gitu. Nah, tadi aku lupa jelasin. Tadi kalau ini kan tahap pertama sampai 10. Kalau step 1 sampai step 4 ini namanya fase investasi energi yang ada di sini. Fase investasi energi. Lalu dari step kelima sampai 10 itu dia namanya fase penghasil energi karena kan di sini beberapa kali menghasilkan energi ya. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Berarti kita lanjut. Nah, kan tadi hasilnya udah ada ya. Nah, kita lanjut ke step berikutnya yaitu siklus Krebs. Ya. Nah, sebenarnya kan sebelum siklus Krebs itu kita harusnya ada satu step setelah glikolisis. Namanya ini dekarboksilasi. Ini kan udah ditulis ya. Nah, sebetulnya sebelum memasuki fase siklus Krebs, kita harus melalui dekarboksilasi oksidatif dulu. Jadi si piruvatnya itu diubah menjadi asetil-CoA. Nih, ini kan piruvat. Dia diubah dulu ke asetil-CoA. Baru dia masuk ke siklus Krebs. Reaksinya. Ini kan kimia-kimia gitu ya. Aku kurang ngerti. Pokoknya intinya nih. Piruvatnya itu diubah jadi asetil-CoA. Gitu. Baru si asetil-CoA-nya nanti diolah di siklus Krebs. Nah, ini ada gambaran umum siklus Krebs ya. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Di matriks mitokondria sama aja sih. Dekarboksilasi oksidatif juga sama di matriks mitokondria. Nah, sebetulnya di siklus Krebs ini sebenarnya sih lebih ke hafalan ya. One sec. I couldn't find that in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station, or ask for your music in a different... Maaf ya guys, pencet. Nah, ini tuh siklus Krebs. Aku jujur udah lupa
kayak proses kimianya, itu kan banyak kimia-kimianya ya. Dulu aku cuma ngafalin aja sih nama-namanya. Jadi kan ini asetil-CoA. Terus dia bakal diubah. Wait. Oh, jadi kan asetil-CoA-nya ini dia akan apa ya bilangnya? Dia akan masuk bersama oksaloasetat. Aku lupa, nanti mungkin bisa dicari ya. Nanti kan dia masuk nih di bagian oksaloasetat. Nanti dia akan apa ya namanya? Akan berubah jadi sitrat, nanti berubah lagi jadi isositrat, nanti berubah lagi jadi alfa ketoglutarat, nanti diubah jadi suksinil-CoA, berubah lagi jadi suksinat, fumarat, malat, dan nanti balik lagi. Nanti malat, nanti jadi oksaloasetat, nanti asetil-CoA-nya masuk lagi gitu. Pokoknya begitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke fosforilasi oksidatif. Oh, ini sama aja kayak rantai transport elektron. Ini bisa dibilang hasil akhirnya lah ya. Pengubahan NADH menjadi FADH. Jadi 34 sampai 36 ATP dan H2O. Selama fosforilisasi. Ya. Pokoknya ini hasil akhirnya. Nanti kan bakal jadi 34 sampai 36 ATP. Energi yang dihasilkan. Kalian pasti masih ingat kan? Kenapa ada yang menghasilkan 34 ATP? Kenapa ada yang 36 ATP? Salah. Maaf, salah. Ada yang 36, ada yang 38 kalau nggak salah. Itu karena beda sel. Karena yang satu di organisme prokariota, mereka kan nggak punya mitokondria ya. Nah, sementara yang satu lagi punya. Oke, kayak gitu. Oh, ini nih. Untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan maksimum 38 ATP. Oh, maksudnya maksimumnya kan 38 ATP nih. Nah, kita ingat kan tadi pada sel prokariota itu kan nggak ada mitokondria. Sehingga energi yang dihasilkan itu langsung di sitoplasmanya si sel prokariotanya itu. Jadi tidak ada ATP yang digunakan untuk melintasi organel. Makanya prokariota dia bisa menghasilkan 38 ATP. Sementara kalau sel eukariota itu dia menghasilkannya 36 ATP. Kenapa? Karena kan ATP yang dihasilkan itu kan terjadinya di mitokondria. Eukariota kan punya mitokondria. Sehingga dari mitokondria itu kan perlu jalan ya ke sitoplasmanya. Sehingga ATP-nya berkurang. Yang tadinya 38 jadi 36 gitu. Nah, kita pindah ke respirasi anaerob. Ini adalah respirasi tanpa menggunakan oksigen. Nah, ini udah di bold juga. Contohnya ada fermentasi. Terjadinya sama di sitosol dalam respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen. Nah,
respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Tujuan fermentasi itu sama dengan respirasi, yaitu memperoleh energi. Tapi energi yang diperoleh dengan jalan fermentasi itu lebih kecil daripada energi yang diperoleh dengan respirasi aerob. Kenapa? Karena fermentasi dia kan tanpa oksigen ya. Si anaerob ini kan tanpa oksigen. Sehingga energi yang dihasilkan lebih kecil. Beda sama yang aerob, dia pakai menggunakan oksigen kan. Jadi energi yang diperoleh itu lebih besar. Nah, ini ada fermentasi pirufat. Maksudnya sebenarnya menerima sektor elektron. Ini dibaca aja lah ya, guys. Nah, ini ada respirasi pada Saccharomyces. Ini adalah contoh dari respirasi anaerob yang nggak pakai oksigen tadi, yang tidak menggunakan oksigen dalam proses pembuatan energinya. Alkohol yang timbul. Alkohol yang timbul pada proses pembuatan minuman keras disebabkan oleh molekul ragi. Sel ragi, energi respirasi anaerob. Substrat yang terbongkar yaitu eksosa. Nah, maksudnya gini, alkohol itu kan terbentuk dari bantuan ragi ya. Nama latinnya Saccharomyces. Nah, sel-sel ragi ini dia dapat energi dari respirasi anaerob. Makanya terciptalah si alkohol ini. Nah, substrat yang terbongkar yaitu heksosa. Tapi heksosa tidak beres. Nih, kita bisa lihat reaksinya. Heksosa lagi. Ya, kayak gitu. Nah, yang kedua ada bakteri asam laktat. Mengadakan fermentasi anaerob. Maksudnya mengadakan fermentasi anaerob. Terjadi fermentasi anaerob. Maksudnya terjadi secara anaerob juga gitu. Heksosa dalam air susu diubah menjadi asam laktat. Nah, maksudnya di sini itu intinya si asam laktat ini dipergunakan oleh industri-industri susu untuk sebagai bahan untuk mengolah susu menjadi keju, yogurt, dan sejenisnya. Kayak untuk membuat produk yang lebih bervariasi. Itu dengan si bakteri asam laktat ini. Nah, ini ada respirasi anaerob pada jaringan tanaman tinggi. Bila oksigen bebas ada di bawah minimum, bijinya akan tampak kering. Nah, ini ada anaerob menyebabkan pada biji-bijian seperti jagung, kacang, padi. Terus respirasi anaerob yang terjadi pada buah-buahan yang basah dan berdaging. Bukan alkohol. Oh iya. Ini dibaca aja ya guys. Ini aku udah highlight juga.
Nah, ini sel otot manusia bila kekurangan oksigen. Ini adalah salah satu contoh fermentasi juga. Salah satu contoh respirasi anaerob. Contohnya kalau kita lagi capek, ya, kita kan biasanya kan kita kalau capek gitu, kita kan pasti rasanya pegel-pegel, atau capek, atau lelah gitu kan. Nah, ini diakibatkan oleh produksi asam laktat. Nih, kita baca, otot manusia membuat ATP melalui fermentasi asam laktat. Apabila kekurangan oksigen, laktat yang termolasi produk limbah juga menyebabkan otot letih dan nyeri. Tapi penelitian terbaru menyatakan data lebih. Pokoknya di sini itu intinya kita bayangin aja, kita kalau kecapean gitu kan, itu pasti kan kita ngos-ngosan ya, ngos-ngosan kayak berusaha untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, kayak ngos-ngosan kan. Nah, itu terjadi karena sel-sel otot kita itu kekurangan oksigen, kita tuh butuh oksigen, sehingga kita ngos-ngosan gitu. Nah, kita kan capek nih, makanya badannya jadi pegel-pegel gitu kan, gitu, kayak gitu. Semoga menangkap intinya. Dan ini apa? Ini energi hasil respirasi. Ini sel otot. Oh, ini maksudnya apa ya? Manfaat energi hasil respirasi sel. Oh, guna fungsi. Fungsi energi hasil respirasi selnya. Jadi, fungsi energi hasil respirasi sel itu antara lain untuk yang pertama untuk kerja mekanisme tubuh kita. Kayak contohnya sel otot gitu. Yang kedua itu mencegah penurunan suhu badan. Pokoknya untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada transport aktif dalam sel. Yang keempat, anabolisme, kayak sintesis protein, asam nukleat, polisakarida, dan lain-lain. Yang kelima ada pengaliran protoplasma. Protoplasma itu sama aja kayak sitoplasma. Itu kan bentuknya cairan. Atomic, man. Dan yang terakhir itu ada pembelahan sel. Di sini tuh maksudnya gini, aku ulangin lagi. Energi hasil respirasi sel. Emang gunanya kita bernafas itu apa sih? Ya biar fungsi-fungsi yang 6 ke 6 ini tuh bisa terjadi gitu loh. Kita kan bernafas nggak cuma sekedar bernafas kan. Ini sebagai salah satu bentuk untuk mendukung kinerja sel di dalam tubuh kita gitu. Kayak transport aktif dalam sel, terus gimana caranya di dalam sitoplasma itu bisa terjadi aktivitas, terus mencegah penurunan suhu badan, terus pembelahan sel, itu kan butuh oksigen ya, butuh energi gitu. Nah, intinya itu. Nah, ini ada cadangan makanan lain ya. Ini maksudnya cadangan makanan lain. Di sini intinya itu gimana caranya makanan atau nutrisi yang kita konsumsi itu kan pasti dari bahan-bahan yang kompleks ya. Itu gimana caranya biar bisa terpecah
menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Kayak yang aku bilang tadi, biar bisa terpecah menjadi bentuk yang sederhana sehingga bisa dipergunakan oleh tubuh kita untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme, terus pokoknya gitu. Ya, untuk oh ya sama untuk memilah mana 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 nutrisi yang perlu, mana yang tidak gitu. Nih, kayak contohnya glikogen. Proses pengubahan glikogenolisis. Kayak glikogen diubah jadi glukosa 1-fosfat. Terus glukosa 6-fosfat gitu. Terus lemak gimana lemak dihidrolisa jadi gliserol sama asam lemak. Pokoknya dipecah-pecah intinya. Sama kayak keberadaan enzim-enzim yang ada di hati, terus lambung, itu gunanya untuk memecah kembali nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita agar bisa dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil gitu, agar bisa diserap oleh tubuh kita secara maksimal gitu. Nah, tadi kan aku singgung juga untuk memilah mana nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sama mana yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kayak contohnya nih, ada NH3 yang juga menjadi ureum dan asam lain. Ini dikeluarkan dari tubuh gitu melalui pembuangan. Nah, ini ada katabolisme dari berbagai molekul makanan. Ini yang aku bilang tadi, protein, karbohidrat, lemak. Ini kan makromolekul kan, besar banget gitu, kompleks. Nah, gimana caranya mereka dipecah jadi protein jadi asam amino, karbohidrat jadi gula, lemak jadi gliserol sama asam lemak. Terus nanti belum lagi diglikolisis lagi si gula itu jadi gliseraldehida, pirufat, asetil-CoA. Nah, ini NH3, urea bakal dikeluarin kan. Nah, oksidasi beta. Nah, ini tuh bakal terjadi secara tahapan-tahapan yang tadi. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama fosforilasi oksidatif. Gue gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Tapi nanti juga boleh. Oke, berarti kita lanjut aja. Nah, ini bisa dibaca aja ya kayaknya. ROS. Ini bisa dibaca aja. Nah, ini anabolisme, fotosintesis. Anabolisme tadi dari yang kecil-kecil ke besar kan. Kenapa fotosintesis penting untuk kehidupan? Nah, ini bisa dibaca aja. Oh, maksudnya ini sekarang kita bahas anabolisme. Contohnya itu ada fotosintesis. Kenapa sih fotosintesis ini penting di kehidupan kita? Ya, karena yang pertama sebagai sumber energi untuk makhluk hidup. Fotosintesis ini kan terjadi di tumbuhan. Tumbuhan akan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen kan. Nah, oksigen itu nanti kan bakal kita hirup. Bakal jadi sumber energi kita kan. Nah, terus yang kedua ada pertumbuhan dan hasil tumbuhan ditentukan oleh kecepatan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini juga berpengaruh dari kecepatannya. Juga berpengaruh dari kecepatannya. Lalu yang ketiga ada diperlukan sintesis berbagai senyawa organik yang diperlukan hewan. Dan yang keempat menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Nah, ini adalah
inti dari fotosintesis ini ya. Menyediakan oksigen bagi makhluk hidup. Nah, ini ada kloroplas dan cahaya. Ini kalian bisa baca suatu sifat biologis. Zat karbon dari udara untuk dibuat menjadi bahan organik. Cahaya. Nah, ini maksud intinya intinya adalah kan yang bisa melakukan fotosintesis, kan yang bisa melakukan proses fotosintesis itu kan hanya tanaman ya, tanaman yang berklorofil. Ya, hanya tanaman. Tanaman ini punya sifat fisiologis atau tanaman itu punya kemampuan untuk menggunakan karbon dari udara untuk menjadi bahan organik. Serta diasimilasi. Nih, kita lihat aja di sini, gambar ini. Pokoknya, intinya dari proses fotosintesis itu, kan cuman tanaman nih yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, tanaman itu perlu karbon sama sinar matahari biar bisa buat oksigen. Nah, nanti hasilnya kan oksigen itu bakal kita, sebagai makhluk hidup, bakal kita, ini kan, bakal kita pergunakan sebagai sumber energi gitu. Nah, ini kita bisa baca aja sejarah penemuan reaksi fotosintesis. Ini bisa dibaca aja. Terus ini kalau Ingenhausen ini kayak yang inilah ya, kalau kalian masih ingat. Terus ini ada kloroplas, struktur dan pigmennya. Kloroplas ini tempat terjadinya fotosintesis. Dan ini bisa dibaca aja ya guys. Oh, maksudnya gini. Kloroplas itu kan ada di daun. Nah, di mana sih? Nah, ini kan struktur daun ya. Struktur daun. Nah, daun itu terdiri dari berapa lapis kan? Nah, ini kan lapisan epidermisnya. Nah, di bawahnya tuh ada jaringan tiang. Jaringan tiang atau jaringan palisade namanya. Nah, di palisade ini itu ada bulat-bulat. Itulah kloroplas itu. Jadi terjadinya fotosintesis juga di sini gitu. Kayak gitu. Nah, ini ada pigmen kloroplas ya. Selain klorofil, zat hijau daun, juga ada karotenoid, kayak xanthofil yang menghasilkan warna kuning sama karoten, menghasilkan warna orange. Nah, contohnya kayak wortel deh. Wortel itu kan warnanya oranye, berarti dia punya pigmen karotenoid. Nah, ini kayak percobaan aja sih untuk membuktikan di daun, untuk membuktikan di daun itu kan biasanya warnanya hijau. Tapi belum tentu si daun itu hanya punya pigmen klorofil aja, bisa jadi dia punya si xanthofil, bisa jadi dia punya karotenoid melalui percobaan ini, kromatografi kertas. Nah, ini bisa dibaca aja. Sama ini bisa dibaca juga ya, fungsi karotenoid dalam proses fotosintesis. Dibaca aja ya. Sama ini, fotosistem. Oh, ini adalah proses fotosintesis. Ada fotosistem 1 sama fotosistem 2.
Ini nanti aku kirimin aja catatannya sama alurnya gimana gitu. Nah, ini juga proses fotosintesis, ada fase terang. Fase terang itu terjadi di grana. Terus kalau fase gelap itu terjadinya di stroma gitu. Nah, ini bisa dibaca aja ya, guys. Fosforilasi non-siklik sama siklik. Nah, ini ada foto fosforilasi non-siklik sama siklik. Bedanya tuh ya siklik, cycle. Berarti kan ini ya, secara skema gitu kan. Dia terjadi secara terus-menerus gitu. Sedangkan kalau non-siklik atau non-cycle, itu berarti dia kayak satu kali urutan aja gitu. Habis itu udah. Kalau siklik, kan cycle, jadi dia kayak eh, terjadinya secara gitu terus gitu. Nih, foto fosforilasi non-siklik. Maksudnya dia tuh kayak dari sini, ini, sini. Langsung kebuang gitu. Sementara kalau siklik, dia kayak bakal balik lagi gitu loh. Balik lagi gitu. Nah, ini ada resik terang. Ini ada fiksasi karbon dioksida. Reaksi Daur-Calvin. Oh, ini Daur-Calvin ya. Fiksasi karbon, reduksi sampai regenerasi. Oh, ini tempat reaksi gelap kalau nggak salah. Reaksi gelap. Nah, ini ada jalur. Ini bisa dibaca aja ya guys. Nanti kalau kalian mau nanya bisa chat aku aja. Terus ini ada jalur C4. Maksudnya di beberapa tumbuhan tuh kayak ada yang pakai jalur C4 ini loh. Eh, Contohnya itu ada di kelompok Angiospermae, tumbuhan yang berbunga. Terdiri dari. Nah, contoh tumbuhan yang fiksasi karbon dengan jalur C4, ini ada kayak jagung, tebu, sama sorghum gitu ya. Nah, ini juga ada yang ada beberapa tumbuhan yang pakai fotosintesis jalur CAM. Jadi dia memfiksasi karbon dioksidanya itu pada malam hari. Terus disimpan dalam bentuk malat. Selanjutnya karbon dioksida dilepaskan kembali pada siang hari dan masuk ke dalam siklus Calvin. Nah, tanaman yang melakukan jalur CAM ini itu adalah tanaman yang hidup di daerah-daerah kering. Seperti kaktus, nanas, dan anggrek. Nah, ini ada jalur CAM, skemanya. Nah, jalur CAM ini kenapa terjadi? Karena stomata tanaman yang menutup pada siang hari. Kan tadi udah disinggung, dia terjadinya pada tanaman yang hidup di daerah kering kan. Berarti harus lebih kerja ekstra karena kan panas. Jadi kayak harus menghemat proses transpirasi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk adaptasi. Kan panas ya, jadi harus mengurangi transpirasi gitu. Nah, ini ada penjelasannya ya. Semua stomatanya terbuka. Karbon dioksida masuk. Nah, ini bisa dibaca aja. Dan ya, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Oke. Oke, mungkin sekian dari aku. Eh, eh, mungkin sekian dari aku penjelasan materi pertama sama keduanya. Mohon maaf jika kurang jelas atau masih banyak kesalahan. Kalau kalian mau nanya lebih lanjut, kalian bisa chat aku ini kenapa begini, ini kenapa begini gitu. Eh, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Malka atas penjelasannya. Oke, teman-teman, apakah tadi penyampaian dari Malka sudah jelas? Halo. Oke, kok mungkin sudah pada ngantuk semua ya atau sudah capek habis supporteran. Terima kasih teman-teman Hepastria yang telah hadir dalam acara tutor teknik industri biodas pada malam ini. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam ini dapat mudah dimengerti. Dan saat kita UTS, ini, kita diberi kemudahan dan nilai kita semua bisa A semua. Amin. Nah, baik teman-teman. eh untuk besok itu kita ada biodas untuk jamnya menyusul. Mungkin aku akan menginformasikannya nanti atau besok melihat waktu. Jadi tunggu saja untuk jamnya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat semua dan jangan lupa belajar. Silakan bisa meninggalkan Zoom. Thank you, Faiza. Terima kasih Marta, Faiza. Yes, sama-sama. Faiza, nanti PPT-nya tolong dikirim ya. Siap. Siap, siap, siap. Makasih Malka, makasih Faiza. Iya, sama-sama.